Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Jeremy Elim Jenelauren Panto, dokter muda bagian kedokteran jiwa Fakultas Kedokteran Universitas Samratulangi. Saat ini saya akan menyampaikan health education mengenai dinamika pembentukan perilaku anak dan kesehatan mental dengan supervisor pembimbing saya yaitu Dr. Teresia MD Kaunang, spesialis kedokteran jiwa, subspesialis anak dan remaja konsultan. Perkembangan perilaku anak merupakan proses yang kompleks dan berlangsung secara berkelanjutan sejak masa bayi hingga remaja. Dalam konteks psikiatri perkembangan, perilaku anak dipandang sebagai hasil interaksi dinamis antara faktor biologis, psikologis, dan lingkungan. Ketidakseimbangan interaksi ini dapat meningkatkan risiko gangguan kecemasan, depresi, maupun gangguan perilaku destruktif. Kesehatan mental anak menjadi isu global karena tingginya prevalensi gangguan mental yang bermula pada usia dini. Studi epidemiologi menunjukkan bahwa sekitar 50% gangguan mental pada orang dewasa sudah muncul sebelum usia 14 tahun dan sekitar 75% sebelum usia 24 tahun. Hal ini menegaskan bahwa masa kanak-kanak merupakan periode krusial dalam pembentukan kesehatan mental jangka panjang. Oleh karena itu, pemahaman mengenai dinamika pembentukan perilaku anak sangat penting untuk pencegahan dan intervensi dini. Pembentukan perilaku anak merupakan proses perkembangan yang berlangsung secara bertahap. Dalam psikiatri perkembangan, perilaku tidak muncul secara tiba-tiba, tetapi merupakan hasil proses neurobiologis dan pengalaman relasional sejak masa bayi. Model developmental psikopatologi menjelaskan bahwa perilaku perkembangan melalui jalur perkembangan yang dapat bersifat adaptif dan maladaptif tergantung keseimbangan antara faktor risiko dan faktor protektif. Kesehatan mental anak tidak hanya berarti tidak adanya gangguan jiwa, tetapi mencakup kesejahteraan emosional, psikologis, dan sosial. Kemampuan mengelola emosi dan berinteraksi sosial, dan hal ini termasuk dalam bagian proses neurodevelopmental. Kesehatan mental anak bersifat dinamis dan berkembang sepanjang tahapan pertumbuhan. Pembentukan perilaku dan kesehatan mental memiliki hubungan yang erat dan saling mempengaruhi. Perilaku seringkali merupakan manifestasi eksternal dari kondisi mental yang mendasarinya. Gangguan regulasi emosi pada usia dini dapat memunculkan perilaku maladaptif seperti agresivitas atau penarikan sosial, karena pada penelitian longitudinal menunjukkan bahwa perilaku eksternalisasi pada masa kanak-kanak berkaitan dengan risiko gangguan suasana perasaan dan penyalahgunaan zat pada masa dewasa. Sebaliknya, perilaku internalisasi seperti kecemasan dan penarikan sosial dapat menjadi prediktor gangguan depresi di kemudian hari. Dengan demikian, pendekatan yang hanya berfokus pada gejala perilaku tanpa mempertimbangkan aspek kesehatan mental beresiko mengabaikan akar masalah. Dinamika perkembangan berlangsung secara kontekstual dan dipengaruhi oleh tahap perkembangan. Hubungan dengan pengasuh merupakan hal yang sangat penting karena terdapat perubahan biologis dan sosial yang mempengaruhi pada pembentukan perilaku anak. Pada masa bayi dan kanak-kanak awal, kualitas hubungan kelekatan dengan pengasuh sangat menentukan regulasi emosi. Karena kelekatan yang aman membantu anak mengembangkan rasa aman psikologis, sedangkan kelekatan yang tidak aman meningkatkan risiko gangguan perilaku. Pada usia prasekolah dan sekolah, tuntutan sosial dan kognitif semakin kompleks, di mana anak harus belajar mengikuti aturan dan bekerja sama dengan teman sebaya. Kegagalan dalam tahap ini dapat memicu perilaku agresif atau penarikan sosial. Pada masa remaja, perubahan biologis dan hormonal terjadi bersamaan dengan perkembangan sistem emosi yang lebih cepat dibandingkan dengan kontrol impuls. Ketidakseimbangan ini meningkatkan kerentanan terhadap perilaku beresiko dan gangguan mental seperti depresi dan kecemasan. Faktor pengaruh pembentukan perilaku anak dan kesehatan mental bersifat multidimensional. Terdapat 4 faktor pengaruh. Yang pertama ada faktor biologis yang meliputi genetik, kondisi prenatal dan perinatal, serta perkembangan otak. Faktor psikologis meliputi temperamen sulit, impulsivitas tinggi, dan hambatan perilaku.
Faktor keluarga mencakup pola asuh yang tidak konsisten, konflik keluarga, serta gangguan mental pada orang tua. Serta faktor sosial meliputi kemiskinan, lingkungan tidak aman, bullying, dan trauma. Pada psikiater perkembangan menekankan bahwa akumulasi berbagai faktor risiko jauh lebih berbahaya dibandingkan dengan satu faktor tunggal saja. Terdapat beberapa gangguan mental pada anak yang terjadi pada saat proses perkembangan. Di antaranya ada gangguan kelekatan dan trauma, ASD, ODD, conduct disorder, ADHD, gangguan kecemasan, dan depresi. ASD atau Autism Spectrum Disorder merupakan gangguan yang ditandai oleh gangguan komunikasi sosial dan perilaku repetitif. Anak dengan ASD sering mengalami kesulitan membangun hubungan sosial yang sehat yang berdampak langsung pada pembentukan perilaku dan kesejahteraan mental jangka panjang. ADHD atau Attention Deficit Hyperactivity Disorder merupakan gangguan mental yang ditandai oleh kesulitan perhatian, impulsivitas, dan hiperaktivitas. Gangguan ini dapat menghambat pembentukan perilaku adaptif, terutama dalam konteks akademik dan sosial. Selanjutnya ada ODD atau Oppositional Defiant Disorder, di mana gangguan ini ditandai oleh pola perilaku menentang, mudah marah, dan tidak patuh terhadap otoritas. Gangguan ini sering muncul pada usia prasekolah dan dapat berkembang menjadi gangguan perilaku yang lebih berat bila tidak ditangani. Gangguan selanjutnya ada conduct disorder atau CD, di mana gangguan perilaku ini lebih serius dan ditandai oleh pelanggaran norma sosial dan hak orang lain. Gangguan ini berkaitan erat dengan kegagalan regulasi emosi dan pengaruh lingkungan yang maladaptif, seperti pola asuh yang tidak konsisten. Selanjutnya ada gangguan kecemasan dan depresi. Anak dengan gangguan kecemasan cenderung menarik diri, mengalami kesulitan adaptasi, dan berisiko mengalami depresi di masa remaja. Depresi pada anak seringkali tidak terdeteksi karena gejalanya muncul dalam bentuk perilaku irritable atau agresif, bukan kesedihan seperti pada orang dewasa. Sedangkan pada gangguan kelekatan atau RAD dan trauma atau PTSD, di mana gangguan ini berdampak signifikan terhadap kemampuan anak membangun hubungan sosial yang sehat dan perilaku adaptif. Sedangkan PTSD merupakan kondisi yang dapat mengganggu regulasi emosi dan sering memicu masalah perilaku serta gangguan kecemasan komorbid. Intervensi perlu dilakukan dalam menangani gangguan mental yang terjadi pada saat pembentukan perilaku anak. Intervensi psikososial seperti cognitive behavioral therapy membantu anak mengubah pola pikir dan perilaku maladaptif sehingga itu sangat efektif. Parent training atau pelatihan orang tua dapat membantu orang tua mengelola perilaku anak secara konsisten. Sedangkan terdapat intervensi sekolah dan farmakologis, di mana intervensi sekolah berbasis ini berperan dalam promosi dan deteksi dini, dan farmakoterapi digunakan pada kondisi-kondisi tertentu seperti pada penderita gangguan ADHD atau depresi dengan pemantauan ketat dan kombinasi terapi psikososial. Upaya pencegahan perlu dilakukan untuk bertujuan agar memperkuat faktor protektif sejak dini, di mana terdapat 3 pencegahan. Yang pertama, pencegahan berbasis keluarga, di mana pencegahan ini dilakukan melalui parenting program yang dapat meningkatkan kualitas interaksi orang tua dan anak. Yang kedua, ada pencegahan berbasis sekolah, di mana pencegahan ini dapat mengembangkan keterampilan sosial emosional pada anak. Dan pencegahan yang ketiga yang berbasis komunitas, di mana pendekatan komunitas dan kebijakan publik perlu dilakukan untuk mengurangi faktor risiko sosial serta kemiskinan dan kekerasan pada anak. Sebagai kesimpulan, pembentukan perilaku anak merupakan proses dinamis yang dipengaruhi interaksi faktor biologis, psikologis, keluarga, dan lingkungan sosial. Perilaku tidak dapat dipisahkan dari kesehatan mental, dan gangguan mental berkembang melalui lintasan yang dipengaruhi faktor risiko dan protektif sejak usia dini. Oleh sebab itu, perkembangan komprehensif, deteksi dini, intervensi berbasis bukti, serta kolaborasi lintas sektor sangat penting untuk mendukung perkembangan mental dan anak secara optimal.
Sekiranya itu yang dapat saya sampaikan terkait dinamika pembentukan perilaku anak dan kesehatan mental. Terima kasih.